Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Fadila Oktaviani akan menjelaskan sedikit dari sebuah resensi buku yang saya pilih. Judul buku, Metode Kritik Ad-Dail fi Tafsir, pengarang Dr. Muhammad Ulinuha, penerbit PT Kof Media Kreativa, tahun terbit 2019, kota terbit Jakarta, tebal halaman 215. Isi buku. Buku karangan dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini bertujuan untuk memberikan informasi apa saja yang termasuk golongan ad-dail. Yang terpenting, buku ini muncul di tengah-tengah kita, memberikan langkah yang tepat untuk menganalisis ad-dail dalam Al-Quran. Secara umum, isi buku ini didasarkan pada pemikiran Abdul Wahab Mabruk Fayyid pada tahun 1636 sampai 1999. Seorang ilmuwan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dalam bukunya Ad-Dail fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Penulis mencoba untuk menulis dan menyajikan ide-ide Fayyid sambil memberikan catatan analitis sebagai bahan yang kaya dan mendalam. Ada 4 bab dalam buku ini. Bab yang pertama, mengulas pengenalan Ad-Dail fi Tafsir Al-Quran. Bab yang kedua, menjelaskan tentang sejarah perkembangan ad-dail. Bab yang ketiga, membahas dasar dan interpretasi yang benar dari Al-Quran. Bab yang keempat, sebagai bab yang terakhir, membahas tentang tata cara dan penerapan mengkritisi penjelasan pencemaran oleh ad-dail. Kelebihan buku ini, yang menarik dari buku ini adalah penulis belum menemukannya di buku-buku lain. Pertama-tama adalah pembahasan tentang sumber tafsir Al-Quran. Misalnya, ketika menjelaskan sumber tafsir pertama, Al-Quran, kitab tersebut tidak hanya menyebutkan bahwa sumber penafsiran yang utama adalah Al-Quran itu sendiri. Namun, buku ini menjelaskan bagaimana Quran menjelaskan dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan pada halaman 81-82, Fayyid mengungkapkan beberapa cara penafsiran diri dalam Al-Quran, yaitu mendetail ayat-ayat secara umum, penafsiran yang tidak jelas, sebutan umum, batasan yang tidak pasti, menas, dan kompromi. Tidak hanya merinci bagaimana Al-Quran menjadi sumber tafsir, tetapi juga tata cara masing-masing sumber tafsir, seperti hadis Nabi, para sahabat dan tabi'in, Arab, dan pendapat ro'i atau ijtihad. Hal ini yang menarik dalam buku ini adalah tata cara dan penerapan kritik ad-dail, yaitu bagaimana para pembaca tafsir Al-Quran menemukan dan mengkritisi penjelasan-penjelasan yang mengindikasikan penetrasi. Misalnya, mengenai tata cara memahami dan menerapkan bahasa atau interpretasi penetrasi bahasa, seperti yang dijelaskan pada halaman 154-155, parameter yang digunakan untuk membuktikan bahwa penafsiran Al-Quran telah dipengaruhi oleh penyimpangan bahasa atau aturan bahasa, yaitu pertama-tama dengan memahami Al-Quran yang bertentangan dengan penafsiran aturan-aturan umum yang terkandung dalam hadis. Kedua, bertentangan dengan isi pembicaraan. Ketiga, memaksaan penjelasan sesuai keinginan penerjemah. Keempat, menggunakan kata turunan untuk melompat keluar dari aturan umum tata bahasa Arab. Yang kelima, menjauhlah dari makna umum ayat ini. Kekurangan buku. Tentunya sebuah karya tidak terlepas dari kekurangan. Lagi-lagi, buku ini ditulis oleh alumnus Universitas Al-Azhar yang saat ini menjadi dosen tetap di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Reviewer mencoba mengkritik buku tersebut. Pertama, ambil contoh bukunya. Buku ini tidak memuat kalimat atau kejelasan. Isi buku ini adalah pemikiran orang lain, yaitu pemikiran Abdul Wahab Mabruk Fayyid. Oleh karena itu, buku ini seolah-olah 100% pemikiran penulisnya sendiri. Penulis hanya menulis ulang karya orang lain dan memberikan catatan beserta komentar. Penulis kurang mengkritisi kitab Ad-Dail fi Tafsir Al-Quran yang kemudian menjadi buku berjudul Ad-Dail fi Tafsir. Di sini, penulis seperti Sales hanya menggambarkan, mempromosikan karya Fayyid yang sedang dipelajarinya adalah sebuah karya tanpa kekurangan apapun.
Misalnya, penulis tidak mempersoalkan mengapa Faid ad-Dail salah satu faktornya adalah kepentingan mazhab tertentu. Padahal, Faid sendiri menganggap Sunni atau sebagai mazhab sebagai epistemologi yang dikritik ad-Dail. Bukankah ini kontradiksi yang nyata? Kecuali Sunni, apakah tafsir Al-Quran sesat karena otomatis disusupi oleh mazhab ad-Dail? Selain itu, buku ini tidak dapat menjawab kegelisahan akademis terkait luasnya dimensi ad-Dail Al-Quran dengan menggunakan logika kitab Faid yang penulis gunakan untuk penelitian. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.